Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi. Hoi, benar. Pilar kali. Ya, Hoi-nya kan gue, apa gimana? Latihan berdua dong, kalau sama Gilbas sudah apa? Sama persis. Sama persis ya? Oke ya. Tapi Hoi-nya kan giliran gue. Hohoi bareng. Iya. Oh ya. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI dan saya psikologi. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Ya kita harus Membership. Promosi membership. Membership. Ini Bang Tom matanya nggak kamera. Hah? Matanya ke kamera dong. Iya. Ya. Bang nih. Oke. Oke, ingat nggak? Ya. Ya. Nah. Udah nih. Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Iya. Temennya psikologi. Pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Ini saya bantu Anda Iya. untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia, bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Rambut lo dibotok, Mon. Rambut. Muka gue yang dibotok. Oh. Kenapa? Agak bonyok. Enggak, gue botok, depan gue botak nih. Bos Rahman. Maaf Bos Rahman. Soalnya udah Berapa bungkus? 2 bungkus itu oke. Kalau nggak gue panggil Bos Rahman lagi. Iya. Seger loh, Mon. Hah? Gagah, seger, manis. Gitu ya? Iya. Ya, tapi gue homo juga milih-milih kau. Iya, tapi lo milih gue. Iya. Nih benar nih. Semalam gue mimpin lo. Mungkin karena kangen dan rindunya. Ini bukan mau menjilat nih. Emang kangen. Gue kebayangin dijilat temon. Iya. Beneran. Mimpinya apa? Lo apal ininya nggak? Apal Jalan ditanya. Ya pokoknya kan gue tahu tuh lo balik tuh minggu lalu tanggal 12 deh. Tanggal 12 kan? Tanggal 13. Iya, 12 malam lah. Begitu. Nah semalam kan mau tidur dapat panggilan dari Bos Rahman. Anjay, panggilan. Iya, dari beberapa hari yang lalu Bos Rahman ya. Iya. Selasa deh gitu. Akhirnya semalam keluar muka kawan gue nih, Abdel. Iya. Jadi sambil ngomong, kalau ceritanya gimana gue... Adegannya apa? Hah? Mimpi lo berwarna nggak? Mimpi? Mimpi kadang-kadang nggak berwarna, kadang-kadang berwarna juga. Orang kan yang bilang, kalau bermimpi itu nggak ada warnanya, nggak juga, ada warna juga. Hitam putih, Mon, gue, Mon. Hah? Hitam putih kalau gue. Ya kapan-kapan lu foto aja, cek Ya, gitu. nggak bisa. Hah? Kan nggak bisa difoto mimpi. Ya. Secara psikologi deh. Mimpi itu apa, Mon? Mimpi itu kan gambaran dari diri kita yang mungkin kesimpan dan itu dikeluarkan lewat alam bawah sadar gitu. Lewat mimpi-mimpi. Hah? Keinginan-keinginan yang terpendam segala macam itu terkeluar melalui apa? Mimpi-mimpinya. Orang udah tanyain mimpi, lo pakai mimpi lagi, mimpi-mimpinya. Maksudnya dalam mimpi ada kejadian-kejadian yang kita bisa alami begitu. Emang susah juga ya untuk dijelasin. Ya gua nggak tahu mimpi dah. Iya, bunga tidur. Hah? Bunga tidur. Bukan lah, mimpi. Kok bunga tidur? Kalau bunga tidur berarti ada buah tidur dong. Buah tidur apa? Hah? Apa? Ya kan orang kalau bilang bunga tidur berarti ada kuncupnya duluan. Kalau kuncup sih udah kuncup, lancip tapi tumpul. Tumpul tapi lancip. Iya.
Biar pada puas lo. Tapi gagal lo, Mon, bener. Iya, apanya? Seluruh Semuanya, tubuh lo. Iya kan, Lu harus juga tampak lebih slim, lebih segar. Berat gue juga agak turun sekarang. Ada mungkin 84 sekarang. Tadinya 90 berapa gitu. Udah mulai Iya, turun. bener-bener. Celana juga agak kendor. Diet lo. Hah? Diet atau karena pikiran aja nih? Kalau yang ini kita kan Dion. Dion, lo diet. Gue diet. Iya. Nah. Diet lo. Ya bukan diet ya, emang gak ada mobil makanan. Nggak ada makanan yang nggak ada makanan yang berkalori tinggi. Iya. Untuk dibeli. Diet terpaksa. untuk dibeli. Tidak ada. Ada sih makanannya untuk dibeli, tapi tidak ada uang. 0 rupiah. Iya. Aduh. Ya udah kayak gitulah. Iya. Hoi mau umroh. Mau umroh, lo tolong promoin dong. Oke, buat delegasi yang mau umroh, Hoi akan ada promo. Dah. Gimana? Ya maksudnya gimana? Iya, terserah lo. Oh, Lo baca boleh tuh. mana boleh? Ada ya. Nah gitu dong. Iya. Ada contekannya. Iya. Ikuti perjalanan spiritual penuh makna. Ya, lo jangan cuma baca ayat doang, jangan cuma lo bacain yang ada di. Jadi gua kembangin juga. Iya, pakai. Jadi buat delegasi. Pakai kata-kata lo sendiri. Iya. Tapi panduannya ada di situ. Ada panduannya Iya. ya. Tapi Jadi lo berinovasi. ya gua gak pernah ngomongin. Jadi untuk delegasi-delegasi, Iya. ikuti perjalanan spiritual penuh makna bersama Cing Abdel dan Iya. Gilang Baskara. Ya, dalam umroh privat edisi spesial podcast Hoi dengan Gis Travel ya. Dah mana ininya? Apanya? Pengembangannya improvisasinya. Ya. Jadi uang yang sudah disiapkan atau ada uang lebih tolong gunakan untuk kegiatan-kegiatan agama begitu ya. Mau tahu berapanya? Nanti gua kasih tahu lagi. Umroh tuh gimana sih, Mon? Maksudnya kemana dulu gitu? Umroh itu kan kegiatan agama. Kalau selesai umroh dipanggilnya Pak Umroh. Bukan dong. Oh bukan. Kalau ikut haji dipanggilnya Pak Haji. Iya, umroh. Kalau umroh bukan dipanggil Pak Umroh. Bukan Pak. Dipanggil Umroh. apa? Iya, panggil nama aja. Haji kecil nih. Ada yang bilang itu haji kecil Iya. gitu. Iya. Oke. Tapi nggak ngapain aja sih umroh ini? Di mana, di Mekah, di Madinahnya ini? Ya kan gue belum pernah. Gue nggak boleh ngarang-ngarang lah. Iya. Kalau siapa tahu lo tahu. jujurnya nggak tahu. Iya. Gimana Del? Apaan? Iya Gimana, Del? yang lebih tahunya lah. Umroh tuh ngapain? Umroh itu kita tuh tempatnya di Mekah. Tempat harus di Mekah. Harus Mekah. Nggak boleh tempat lain. Nggak bisa di tempat lain. Tempat lain. Dan di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Oke. Kegiatannya pertama. Yang pertama kita tawaf. Tahu apa tuh? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Oh, mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7. 7 kali. Oke. Udah selesai kelilingin terus? Kita sya'i. Sa'i apa? Sya'i itu jalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang kisah Nabi Ismail. Oh, perjalanan Nabi Ismail. Itu Siti Sa'i. Hajar. Siti Hajar. Yang masih bayi Nabi Ismailnya, Oke. yang mencari air. Itu pernah denger dong, pernah denger. Pernah. Itu jalan kaki, nggak boleh naik ojek. Nggak ada. Nggak ada untuk yang nggak bisa kuat, jalan kali ya. Itu ada ojek ini Dorong, kursi roda iya. ada, boleh. Gitu. Nah, selesai itu terus Tahallul namanya. tahallul. Iya. Tahallul itu Memotong rambut, simbolis saja. Tahu, bahwa- pernah lihat simbol kayak gitu benar. Itu tahallul ya. Ya, udah selesai. Selesai itu udah. Pulang lagi. Ya enggak, lo wisata rohani lah, Oh. sekitaran Mekah, Iya. terus ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Kalau di non muslim itu kita bilangnya ziarek. Apa? Ziarah rekreasi. Iya benar. Ziarek. Oke. Ziarah rekreasi. Jadi ini ada istilah-istilah baru istilahnya. Oke. Ya mungkin yang udah tahu pasti tahu. Ziarah rekreasi kayak gitu. Jadi datangin tempat-tempat kayak tadi gitu. Iya, Tempat-tempat agama lah. Iya. Begitu. Kalau umrohnya cuma segitu aja, selebihnya ya kita. Berapa lama berarti? Apanya nih? Umrohnya. Umrohnya itu kalau Ada waktunya? ritualnya itu kapan aja boleh.
kapan aja boleh. Siang, malam, Oh, gitu. pagi, sore segala macam itu boleh. Palingan habis waktu ya 3 sampai 4 jam lah untuk ritual yang Yang tawaf, tadi, ya, sa'i, ya. sama tahalulnya itu ya 3 sampai 4 jam. Kalau hariannya berapa hari? 9 hari. 9 hari. 9 hari. Sama tuh, yang umur itu pasti 9 hari. Ada yang 10, ada yang 11, Oh, beda-beda lagi? Terserah, Oke. termasuk paket-paket. Kayaknya perlu sekali ikut kayaknya. Tergantung. Iya. Iya. Nah, gimana pengalaman lu selama liburan ini kan udah denger tuh keliling Eropa? Ini udah berani. Iya, dia belum berangkatnya tanggal berapa. Harganya. Oh ya, Harganya, Pak. iya, iya. Itu berangkatnya tanggal 28 Oktober sampai 5 November. Oke. Nggak mahal-mahal kok. Berapa deh? Itu ada. Dimulai dari 29,9 juta. Kuat itu kuat. Oh, Nah, untuk yang berempat. oke. Untuk yang bertiga itu 31,5. Oke. Untuk yang berdua itu 33 juta. Oke. Mampu lah, sanggup pasti. Insya Delegasi Allah, ya, mantap. insya Allah, ya. Insya Allah. Nanti kita berangkat bareng-bareng di Iya. di situ. Mungkin gue sampai Soekarno-Hatta doang nggak boleh? Nganterin ya, nganterin. Nggak apa-apa, ya nganterin. Boleh. Ya kan dapat pahala juga kalau nganterin. Betul. Iya. Iya, iya. Kita doakan yang terbaik lah untuk delegasi Iya. dan hostnya Cing April dan Gilbas. Gitu. Mas Gilbas. Iya. Iya. Udah cukup atau belum? Cukup. Cukup. Iya. Iya. Kagak kali aja dapat potongan seperti Bapak Presiden kita waktu ke Amerika dapat. Nah, ini bridging ini. Iya betul nggak? Boleh, Iya kan? Semua tolong di sini jangan menghentikan kegiatan bridging teman. Udah selesaiin aja dulu bridgingnya. Ntar juga ngaco sendiri Iya. ya pasti. Ya begitu, benar. Kayak apa yang maksudnya dapat potongan itu seperti? Itu kan Bapak Presiden kita ke Amerika. Iya. Mungkin ada apa tawar-menawar masalah pembelian lah. Tawar-menawar harga pas langsung tancap gas. Yo. Lagu siapa tuh? Lagunya Iwan Fals lah. Yoi. Apa namanya? Hasilnya itu kita dari 32% jadi 19% Pak, Iya. potongannya. Iya. Ya tapi yang lebih oke lagi tuh beli Boeing pesawat terbang 5 pesawat atau 50 pesawat, iya. Itu kan jadi ada potongan-potongan. Hebatnya Presiden kita gitu. Yang beli kita, Mon. Iya beli, makanya negonya kan jadi kurang harganya, mungkin gitu kali. Gimana? Jadi kayak makelar. Potongan 19% itu kalau kita nih lo punya barang, lo mau ekspor nih ke Amerika. Oke, 100.000 harganya misalnya. Oke. 100.000. Kalau Amerika ke sini bebas, gratis. Iya. 100.000 berarti lo harus bayar 119.000 modalnya itu karena Iya. 19.000 lo harus bayarin ke Pajaknya. ke Amerika. Oh, Amerika, oke. Kalau Amerika ke sini barang 100.000, ya udah dia 100.000 aja. Oh, Jadi karena- barang Amerika tuh cukup kompetitif di sini karena nggak kena pajak. Iya. Iya. Branded. Hah? Ya harga. Yeah. Biasanya kayak gitu. Iya. Biasanya kalau barang dari luar orang kita tuh lebih percaya asal Iya, gitu. Karena emang bukti-buktinya seperti itu. Ya, tapi orang-orang Amerikanya banyak yang kesel juga mau nama Donald Trump Iya. dengan kebijakan ini nih. Iya. Karena yang 19% akhirnya yang bayar misalnya gue mau impor nih kalau Iya. mau ekspor barang, apa misal barangnya? Tas. Lo orang Amerika ya? Iya. Lo orang Amerika gue. Mr. Temon, Yes. ya. What do you want tawar ke gue? Nggak bisa. Tas. Tas. Gitu. Oke. Kita Indonesia pengen ekspor tas nih ke Oke. harganya 100. Harganya 100. Mau beli nggak? 100.000. Ada pajak nggak? Ada? Mau dulu Bang. Mau. Iya mau. Mau dulu. Iya. Iya. Ya kan nanya dulu. Iya. Mau. Tapi ada pajaknya nggak? Oke, iya, Pak. Mau. Hmm. Ya ada, Pak. Pajak dari yang Donald Trump itu 19%. Iya. Jadi Bapak kalau mau, Bapak yang bayar pajaknya ya, gitu. Enak aja kan lu yang mau jualan, masa gue yang bayarin pajaknya? Nah, gitu. Kayak gitu. Tapi permasalahannya barang yang gue ekspor itu memang dibutuhkan sama lo. Iya. Misalnya apa? Yang dibutuhkan Amerika misalnya apa deh? Yang cuma ada di Indonesia. Barangnya misalnya. Barangnya apa ya? Kayaknya udah ada semua di sana deh. Enggak misal doang. Ini Iya. misal doang. Misal
Makanan misalnya ketoprak ya. Ketoprak ya, Nggak benar. bisa. Di sono nggak bisa bikin ya ketoprak. Iya. Tapi permintaan banyak. Banyak dari sana. Oke. Demandnya banyak. Demandnya banyak kayak gitu. Pak, saya mau ekspor ketoprak nih. 100.000. Mau nggak? Mau. Oke, kalau begitu. Tapi Bapak yang bayarin pajak 19 ya, 19%. Jadi Bapak 119.000. Nah, kenapa 100.000? Nah, minta 19. Ya, karena presiden Bapak minta ada tarif 19%. Oh, jadi presiden gue sebagai Donald Trump menentukan seperti itu. Iya. Ya, biasanya kalau di tempat saya demo aja, Pak. Isi di mana? Jangan ada pajak-pajak. Ya kan emang nggak ada pajak tuh. Kalau apa? Kalau impor dari sana. Ekspor. Kalau ekspor bayar pajak kan? Iya. Ya udah. Lu negonya kurang bagus berarti. Gimana sih? Gimana sih? Keputusan presiden, Bang. Iya. Presiden kepres. Ya makanya kan keputusan presiden, harusnya presiden juga harus dapat masukan dulu dari warganya dong. Iya, makanya banyak yang protes mau. Jadi banyak protes. Tapi ada juga yang bisa bebanin ke gue. Apa tuh? Yang misalnya 100.000, terus lo bilang, tapi pajak lo yang nanggung ya. Jadi gue mau harganya dipajakin misalnya 19.000, berarti gue cuma 81 ya. 81 ininya bayarnya. Dapatnya. Karena yang 19, ini kasarnya aja hitungan kasarnya 19 gue harus alokasikan buat bayar pajak. Oke. Ada yang begitu-begitu, bisa menguntungkan, bisa merugikan sebenarnya. Gitu. Tapi itu kan hanya sebatas tas doang. Semua barang ekspor dari Indonesia. Nah, kalau keuntungan kita kan beli pesawat jadi mungkin jadi murah kali. Kita nggak perlu. Kalau kita beli pesawat, pesawat itu mau yang 50 pesawat itu adalah nego zaman Joe Biden tuh. Oke. Terus sempat terhenti, langsung dilanjutkan lagi ke Donald Trump. Itu memang pengen dibeli. Nah, karena dia impor udah 0%, mungkin kita juga akan jadi untung mungkin ya. Kita akan jadi untung karena kita nggak harus bayar pajak. Karena dia udah 0%. Tapi kalau misalnya itu kan ke negara ya. Kalau ekspor impor pribadi misalnya. Pribadi yang kayak lo mau jual apa ke gue misalnya. Ya tadi kayak ketoprak sekarang tas yang dari sana, yang tas harga 10 juta. Misalnya 10 juta. Ya lo 10 juta aja udah nggak ada pajak tambahan lagi. Iya. Ya, itu yang diprotes jadinya. Itu yang diprotes yang 19% ini sama orang-orang pengusaha sana yang memang butuh bahan dari Indonesia. Ya kalau posisi dia kuat, lo mau gue beli nggak? Kalau mau gue beli ya lo tanggung pajak. Ya kayak kita inilah jual beli rumah. Jual beli rumah kan tuh ada pajak pembeli, ada pajak penjual. Dapat kiri kanan biasanya. Iya, dua-duanya kena pajak. Tapi kadang-kadang pembeli nggak mau tahu. Pajak pembeli sama pajak penjual lo yang nggak mau repot lah. Gue bersih segini dah, gitu. Bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tergantung dari sudut pandangnya kali. Mungkin beda-beda gitu. Nah, tapi kan akhirnya udah dibeli nih 50 pesawat. Iya. Itu nggak untung apa rugi belum tahu tuh ya. Udah berarti kita udah beli nih, ada keuntungan segala macam, ada nggak sih? Ya pasti ada lah, Mon. Cuma potongan harganya doang? Nggak pakai potongan harga ini. Nggak ada potongan-potongan. Kan misalnya nih, Mon, kebijakan kayak gini, Mon, itu masih disangkut pautin sama yang lain. Ini si hubungan internasional tuh begitu, Mon. Misalnya ya, misalnya nih gue nih sama lo. Mon, lo gue beli barang lo dah, apa barang lo misalnya? Sepatu lo beli. Tapi gue kalau mau ke rumah lo, kasih kemudahan dong, Mon. Gitu. Oke, gue kasih kemudahan ongkir, gratis. Iya, misalnya kayak gitu. Jadi ada kesepakatan. Negosiasinya nggak harus di bidang itu aja. Kayak kan semua bidang berarti? Semua bidang. Oke, gue mau ini, tapi HAM lo diberesin ya. Tuh. Nah, benar. Oke, gue mau ini, tapi
perlindungan korek hutan. kurangin juga. Misal, ya kayak gitu. Iya, iya. Mau ini, tapi tolong perlindungan hutan lo dibenerin dong. Bener. Kalau lo udah bener perlindungan hutan, gue mau udah beli dah. Gitu. Oke. Ya gitu-gitu, Mon. Itu permintaan dari Donald Trump? Enggak, di segala macam hubungan biasanya Amerika ya. Bilateral itu, bilateral, oke. Ya, kayak gitu-gitu tuh. Berarti banyak. udah dipikirin lah sama siapa kedua belah pihak ini, kedua kepala negara ini, Iya, memang keuntungan tergantung itu. sudut pandangnya aja sih. Betul. Ya, yang kalau misalnya posisi kita nggak kuat, barang-barang kita memang pengen bersaing di negara negeri? luar, ini merugikan. Oke. Ini merugikan karena barang kita harus naik gitu. Wajib beli Iya. energi, beli AS. Tuh yang kewajiban segala macem itu mungkin yang agak banyak orang kenapa harus wajib gitu. Indonesia wajib beli energi dari Amerika Serikat. Beli energi apaan dari Amerika? Ya banyak minyak. Nah kan kita juga penghasil minyak juga. Kita masih impor, Mon. Minyak. Kita belum swasembada minyak ini. Kalaupun iya, mungkin banyak, tapi minyak yang belum diolah. Gitu. Ya masih mentah saya. Iya. Indonesia wajib beli alat pertanian dari Amerika Serikat. Iya. Emang kita kurang pacul apa segala macam? Iya, Udah ada. Bukan gituan, Mon. Masa pacul lebih dari traktor-traktoran. Oh, gitu. Alat pengolah ini, pengolah itu, segala macam. Drone mungkin untuk nyiram, pestisida, gitu segala macam. Akses masuk total ke ekonomi Indonesia apa tuh? Akses masuk total ke ekonomi Indonesia. Akses apaan maksudnya? Tahu? Akses Kalau mau masuk. kuliah ekonomi kali dia boleh. Kalau psikologi pakai tes ya. Iya. Iya, maksudnya nggak ada hambat. Kan ada nih, namanya tuh teorinya non-barrier barrier, hambatan di luar tarif yang kayak Tarif gini. yang ada, ya. Yang kayak gini, kayak misalnya kita bikin keputusan mau beli minyak tapi nggak boleh beli dari sini. Bisa tuh kita tuh bikin kasih aturannya kayak gitu, benar. nah dia nggak mau kali yang gini-gini nih non tarif barrier ini dia nggak mau udah. Maunya dari Amerika aja udah. Ya, gitu. Oke. Ya. Itu doang ya? Ya. Nah kemarin gue pas lagi di Eropa? iya di Bordeaux. Bordeaux mana tuh? Bordeaux tuh di Prancis. Prancis. Di Prancis. 2 Oke. jam lah dari Paris. Dari Paris. Gue nginep di hotel nih. Di hotel itu ada orang Indonesia, Mon. Ada 7 orang Indonesia. Oh, numpang juga? Lagi berlibur juga? Bukan. Ini numpang. Apa? Maksudnya berlibur juga maksudnya? Bukan berlibur. Dia sedang training. Oke. Sedang training karena Indonesia beli pesawat dari Prancis. Rafael, coba pesawat Rafael. Oh gitu, makanya dia kunjungan ke Paris? Ke Paris, di training. Oke. Tuh. Rafael. Wah, Rafael. Tommy dong Rafael. Ya. Dia lagi beli ini, Mon. Gitu. Jadi beli tuh nggak sekedar beli doang. Gue baru dengerin tuh ceritanya tuh. Banyak ini ya? Iya. Maksudnya dia aja tuh pendidikannya tuh Detailnya? 6 bulan, Mon, ini. Iya. Baru mau beli tuh? Terus trainingnya misalnya ada orang yang dari komputernya. Oke. Misalnya ngurusin komputer si pesawat ini nih. Iya. Nah, itu ada training perusahaannya sendiri. Ada Dia training ambil. sendiri, Gitu. benar. Terus teknisnya ada lagi. Gitu. Ada Jadi lagi. ada 7 orang dari berbagai perusahaan tuh, Mon. Yang di training, setelah selesai training, dia bakal ngurusin pesawat ini di Pesawatnya, Indonesia. iya. 6 bulan, Mon. Jadi makanya bayarnya jadi lebih mahal ya? Hah? Mungkin Pak, itu mungkin termasuk paket. Gajinya nggak sih gajinya? Atau dipaketin? Enggak dipaketin sama Trainingnya. sama lo kalau beli, Hah? gua kasih training nih, gitu. Oh, oke. Termasuk kayak yang Boeing gini juga pasti ada, Mon. Bener, ada latihannya juga, benar. Ada latihan-latihannya juga. Soalnya kalau ada gangguan-gangguan, masa kita datangin terus di sana, kan pasti orang-orang kita juga yang ngatasin. Betul. Rafael. Iya. Tommy Rafael. 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 Tony Harjono. Nah.
Itu kan Siapa? iya Tony Harjono, Marsikal TNI iya. Tony Harjono. Bukan Tony Rafael. Tommy. Tommy. Tommy, ya. Tommy J. Pisa. Itu iya, Tommy. Tommy. Penyanyi zaman dulu banget. Masih ada nggak nih? Masih hidup ya? Ah, gua kurang. Tommy J. Pisa, kayaknya ya kita doain panjang umur aja lah. Iya. Begitu, Mon. Iya. Jadi emang tugas kepala negara seperti itu ya. Sebenarnya kan untuk menyenangi warganya juga, supaya warganya nggak ketinggalan zaman kayak gitu-gitu kali ya. Iya. Kalau mengenai perjalanan, kalau perjalanan itu namanya istilahnya? Visa. Bukan komunikasi, Journey. Pariwisata. pariwisata kayak gitu kan. Ah. Journey. Iya. Kadang-kadang Bos Rahman suka ngacoin juga. Maaf Bos Rahman, tadi ambil lagi. Waktu ke Prancis, Presiden Prabowo ini buat yang senang jalan-jalan ya kan. Iya. Kalau kita jalan ke Eropa, Mon, kita harus ngurus visa. Visanya berlaku untuk banyak negara Eropa. Ada juga yang negara nggak pakai visa juga. Ada. Tapi Eropa rata-rata kita pakai visa. Nggak bisa, oke. Ada beberapa negara yang memang visa itu doang. Misalnya Namanya visa apa tuh? visa, kalau yang Eropa visa Schengen namanya. Visa Schengen. Schengen namanya. Kalau misalnya kita ke Inggris ya, walaupun dia Eropa, tapi dia nggak berlaku tuh Schengen. Lo harus Ada lagi, satu lagi. iya, harus ngurus sendiri ke Inggris. Oh, imigran. Imigrasi. Imigrasi. Iya, ke imigran. Kedubes. Kedubes. betul. Harus di Kedubes. Iya, iya. Lo ngirim. Nah, kemarin katanya baru ada kesepakatan Indonesia itu udah boleh. Nih, misalnya gue mau ke Eropa nih, mau jalan-jalan ya. Ke Belanda, ke Jerman, Spanyol, Perancis segala macam. Gue harus ngurus visa sesuai dengan lo pertama kali mendarat di mana. Oh, oke. Misalnya di Inggris. Inggris kan nggak masuk, Ya. nggak masuk Schengen. Misalnya Mana? mana? Itali. Ah. Berarti gue harus ngurus ke Itali tuh, ke dubes Itali. Abis Itali lu mau kemana lagi gitu kali? Abis Itali lo mau ke Belanda, ya udah nggak apa-apa, nggak pakai Schengen ini aja cukup. Oh gitu. Asal lo masuk pertama kalinya di Itali. Iya. Nah katanya udah ada kesepakatan lagi nih. Sekarang udah boleh, walaupun lo ngurusnya di Itali, tapi lo mendarat pertama di Belanda, udah boleh. Udah boleh. Gitu. Jadi agak lebih mudah memang. Iya. Ya sebenarnya agak ribet juga. Makanya gue nggak mau keluar negeri karena gitu kali. Bukan karena ribet, karena duit. Kayak ke Malaysia, Tapi kan lo mau ke Kamboja, Mon. Waduh, ampun dah, nyerah. Yeah, pilar kelima demokrasi.